Ya, gitu deh. Gini doang ya. Apakah ada yang bisa kita roasting hari ini? Nggak tahu ya. Tunggu aja. Oke, sip. Halo, ketemu lagi di MGS Gadget dan hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. HP-nya sekarang 14 Plus iPhone tentunya dong, ya kan? HP-HP Sultan ya. Kalau ya kalangan mending mencet kayak saya mah mending review aja dah. Megang aja udah super banget gitu loh, ya kan? Kali ini yang agak sedikit berbeda itu di bagian notes-nya. Kalian lihat gak? Notes-nya depan, ya kan? Ini beda jauh sama yang versi Pro Max atau versi abangnya, ya kan? Dimana versi yang 14 Plus ini hampir mirip sama yang versi 13 Pro Max kemarin, ya kan? Yang pernah kita review kemarin. Tapi it's okay, nggak masalah. Apa sih perbedaan dari 14 Plus dan 14 Pro Max ya? Hal pertama dari segi bahan dan materialnya. Dari samping nih kita lihat, dia itu udah nggak pakai stainless lagi ya, stainless steel lagi ya. Dia udah pakai aluminium, apa sih aluminium gitu deh pokoknya, ya kan. Jadi begitu kita pegang itu rasanya lebih ringan, lebih enteng, lebih ya, tapi sama aja sih, gede-gedenya juga sama aja. Masalahnya layarnya juga itu masih sama 6,7 inch. Terus abis itu baterainya masih sama 4323 mAh ya, lumayan gede juga nih. Terus abis itu layarnya udah XDR10 ya, HDR10, terus Super Retina XDR OLED juga, Dolby Vision juga, terus apalagi ya, 1200 nits untuk kecerahan layarnya, dan so pasti ini udah 60 Hz. Ada beberapa fitur yang dikurangi dari 14 Pro Max yang kemarin, di mana 14 Pro Max yang kemarin itu udah 120 Hz, dan yang ini itu masih 60 Hz, tapi nggak beda-beda jauh kok. Ya agak sedikit jauh sih kalau biasa megang 120 Hz terus pindah ke 60 Hz. Tapi ya it's okay sih, nggak masalah ya. Masih enak lah dilihat, namanya juga iPhone gitu ya kan. Terus untuk segi prosesor yang udah dikasih dari si Apple adalah A15 Bionic ya. Dia 5 nanometer, tapi infonya ini lebih bagus karena udah dicun ulang sama si Apple daripada yang 13 kemarin ya. Jadi sama versi 13 yang kemarin itu sama-sama aja A15 juga, cuma bedanya ini udah dicun sama si Apple. Tapi saya nggak tahu deh beneran udah dicun apa belum. Nanti kita bakal lihat hasilnya pada saat kita main game, terutama Car X Drift ya, yang banyak banget dia kayak bayangan-bayangan gitu. Hasil renderingnya kayak gimana kita bakal lihat habis ini, ya kan. Nah terus bahas soal kameranya itu ada 2 biji ya, yang satu bijinya hilang, saya nggak tahu kemana, ya kan. Kameranya nih, yang kamera utamanya dulu ya, dia ada di 12 megapiksel, aperture-nya ada di 1,5, ya kan. Terus dia udah ada OIS, so pasti, ya kan. Dan kamera wide-nya, ultra wide-nya dia ada di 12 megapiksel juga, dan aperture 2,4 mm. Itu di ultra wide, dan dia belum ada OIS, cuma Ace aja. Tapi se-Ace-nya iPhone dia udah mirip kayak OIS. Nggak percaya? Nanti bakal kita lihat di versi tes jajal kamera, ya kan. Nah kayaknya gitu aja sih. Dari segi fisik kayaknya nggak ada perubahan jauh signifikan ya. Inovasinya Apple itu dari 12 sampai 14 ya, gitu-gitu aja. Di sininya rata, ya kan, yang mainnya aluminium frame terusan stainless frame gitu aja sih, lebih ke situ aja. Terus mainnya di kamera, posisi kamera udah gitu-gitu doang dari zaman 11 sampai 14, nggak ada perubahan yang signifikan. Mungkin suatu saat di sini kali kameranya, atau di sini kali di kameranya, atau di bawah kali kameranya, saya juga nggak tahu juga, ya kan. Itu terserah Apple mau ngapain aja sama HP mereka. Yang penting fans buahnya Apple itu selalu menanti dan selalu menunggu untuk inovasi-inovasi terbaru dari Apple, terutama di jeroannya spek dan kamera. Orang beli Apple itu pasti mereka nyari kamera pertama, kedua nyari durability, ketiga mereka nyari prosesor, keempat mungkin cari gengsi. Gitu aja. Sip, mari kita tes kamera dan gamenya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ya, gitu deh. Gini doang ya. Apakah ada yang bisa kita roasting hari ini? Nggak tahu ya, tunggu aja. Oke, sip.
Dan kali ini saya pengen ngetes kamera depan di si iPhone 14 Plus ya. Ini kamera 4K 24 fps. Sip, sambil jalan ya. Sekarang di HD 60 fps untuk kamera depan iPhone 14 Plus. Habis ini kita tes di kamera belakang. HD 30 fps. HD 30 fps. Coba lihat. Langitnya mendung ya. Dan ini 4K 60 fps. Cuaca sekarang lagi mendung nih, lagi mendung banget nih. Agak gerimis dikit tapi nggak masalah, gas aja terus. Oke. Ini 4K 30 fps kamera depan. Sekarang HD 60 fps. Oke, stabil ya. Stabil. Nah, ini kamera utama, main kamera HD 30 fps. Oke, itu ya. Kamera 4K 60 fps. Kamera utama ya. Sip. Kamera utama 4K 30 fps. Sekarang di 4K 24 fps. 4K 24 fps. Nah, sekarang 4K 60 fps. Ya. 4K 60 fps. Ini 4K 30 fps. Ya. Fokus ya. Ultrawide 4K 24 fps. Lightnya masih kelihatan ya. Ini mendung loh aslinya, mendung banget. Tapi masih kelihatan ya. Ultrawide 60 fps. Dadah pus, dadah pus. Oke. Sekarang di ultrawide HD 30 fps. Stabil kah buat jalan ya? Nggak usah lari lah ya, capek. Push. Oke, saya mau ngomongin soal kamera ya. Kameranya iPhone 14 Plus itu setupnya dual kamera, nggak kayak di 14 Pro Max kemarin. Ya kan, dia ada satu yang kurang ya, di 48 megapikselnya dia nggak ada. Terus habis itu untuk hasilnya sih nggak jauh beda ya sama yang 14 Pro Max kemarin ya kan. Terus ya, untuk harga segini di angka 17 jutaan, worth it aja sih. Kenapa enggak? Itu kalau punya duit. Gitu aja. Terus apalagi ya, untuk kamera depan itu masih sama, stabil, masih nggak ada perubahan sama yang 14 Pro Max pernah kita review kemarin, uji kamera. Nggak ada perubahan, sama aja. Lebih jernih? Nggak juga sih, sama aja. Cuma bedanya itu dia di daerah layar nih. Kalau yang 14 Plus itu dia nggak kayak 14 Pro Max kemarin, karena dia udah nggak ada dynamic island-nya. Fiturnya ada yang dikurangin dari 14 Pro Max kemarin, ya wajar karena harganya lebih murah. Gitu aja sih ya. Nah, itu cerah ya, hasilnya juga bagus tuh kameranya tuh depan. Ini 4K ya, bukan, ini HD 60 fps kamera depan. Sip. Lanjut ke performa game. Nah, sekarang kita langsung ke tes performa gamenya nih, ya kan, katanya udah dicun sama si Apple. Coba kita main game kayak gimana, bener udah dicun apa belum? Apa cuman gimmick lagi dan gimmick lagi? Ya, di harga 17 jutaan. Worth it apa enggak ya? Hehehe. Kotor. Wah nih. Nah, ini nanti kita coba dulu. Ini saya cepetin ya nanti gamenya, pada saat in game atau pada saat ketemu musuh nanti kita langsung bahas di situ. Untuk awal-awal di lobby sih nggak ada problem ya, nggak ada masalah sama sekali ya kan, masih enak-enak aja. Gitu aja sih. Ya masih enak-enak aja. Ya kan, tapi kita nggak tahu pas ketemu musuh kayak gimana nanti ya, pas ketemu bot. Oh gitu. Oh, kita mainnya sendirian ya ternyata ini ya. Kok nggak ada temen ya? Nyari temen lah. Keluar.
lobby. Oke. Apa lagi nih? Oh, set lama banget. Maklum ya, baru ngetes ya. Saya juga nggak tahu nih. Kita cari yang buat 4 orang di mana sih nyarinya? Oh, 1 2 3, 1 2 3. Oh, gini. Oh ya, harusnya sih ini bisa ya. Coba 4 orang. PPP. Nah, kita sekarang lagi main PUBG nih di iPhone 14 Plus ya. Saya settingan 4 jari. Untuk user yang 2 jari itu masih aman banget. Untuk yang user 4 jari ini sepertinya dimanjain nih dia. Dimanjain oleh layarnya yang lapang. Oh ya, saya perlu ingatkan lagi bahwa ini 60 Hz ya. Nggak bisa di 120 Hz karena dia settingannya emang nggak ada. Emang nggak dikasih sama Apple ya. Gitu aja. Terus yoi, kita udah punya temen nih ya. Settingannya apa aja sih dapatnya? Grafisnya kita mentok ada di SDR Extreme. Oke, coba kita main di SDR Extreme ya. Ini baru dimulai, suhunya dicek. Masih ada di 34,1 ya. 34 lah ya, anggap itu aja. Wih, pada ngikutin kita dong. Turun di mana? Ya, harus kita aja deh. Atau di gear GoPro, ya. Ikut. Yoi, kita turun. Ntar dicepetin ya, set gitu biar udah sampai di sini aja. Sip. Tonton terus. Sini kita pengen geber habis. Mana nih orang mana sih? Hospital, kita ke hospital aja dulu. Yuk. Saya udah lama banget gak mabar, sekalinya mabar gak lama. Udah lama banget gak mabar, sekalinya mabar gak lama. Itulah penyakit ya. Sip, nice. Woi, langsung dapat AKM dong. Ini apa sih di game PUBG yang baru? Apa nih? PMG sih. Ya nggak tahu lah, pokoknya itu lah ya. Ini kok diem aja orang ya? Turun dulu, save. Ini nggak enaknya kalau kita nggak pakai headset itu nggak bakal ketahuan teman sendiri atau musuh ya. Saya sih biasanya selalu pakai headset, tapi sih nggak main pakai itu, nggak main pakai iPhone sih. Main pakainya Android. Ambil nih, DP. Sip. Android. Ini sih belum settingan full saya, masih settingan biasa aja sih. Aim assist-nya tuh nempel banget ke iPhone. Kelihatan nggak sih? Kalian kelihatan nggak sih? Saya paling demen itu settingan iPhone tuh begini dia. Aim assist tuh nempel banget. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk tembakan yang salah-salah mancing-mancing di Android ya. Gitu aja. Untuk performa gamenya luar binasa. Emang bener-bener ada harga ada rupa sih. Ya nggak sih? Nah dulu ganti. Itu buat jiggle enak banget asli. iPhone itu selalu bikin saya terpesona asik. Iya, gue baca. Hat. Oh kan, walah, kok malah dilempar ini orang PA aja. Buset. Yuk. Gitu aja sih. Wih, kali 6 dong. Jangan kali 6 lah. Bikin 3. Sip. Oke. Ih, mencong. Hancur. Jangan. Udah, pakai ini aja. Nah, coba kita tes. Ini di HDR Extreme ya, nggak ada masalah sama sekali, nggak ngerasa panas juga di HP. Terus intinya playable banget, asli enak banget. HDR Extreme ya, saya baru tahu nih HDR Extreme sebagus ini, apalagi HDR HDR terus 90 fps. Kayak gimana rasanya ya? Yang begini aja udah enak banget loh, asli enak banget. Apa itu? Nggak tahu dah. Masuk aja dulu, kalau kita dari tadi nggak ketemu sama manusia ya. Nah sekarang kita masuk di game kedua nih ya, Asphalt 9. Grafiknya udah full semuanya. Nah kita lihat di sini bakal kayak gimana hasilnya. Nah, coba. Waduh, tuh. Untuk grafik sih ya kayaknya udah di full nih, full HD kayak gitu ya. FPS-nya juga berasa banget. Cuman nabrak-nabrak mulu gitu. Ya. Gitu kita lihat. Sampai sejauh mana dia bisa bertahan. Saya pengen tahu sih seberapa panas ya ini HP ya. Katanya udah dicun, tapi agak emang sedikit beda sih waktu pada saat kita main PUBG tadi sama main Asphalt sekarang. Saya nggak tahu nih car exit kayak gimana nantinya. Ayo kita gas terus. Mungkin udah mulai hangat ya bodi aluminiumnya nih, aluminium frame-nya. Udah sedikit hangat sih, tapi saya nggak tahu berapa panasnya. Kita lihat nanti. Jatuh loh. Juara berapa? Juara 5 dong. Juara 1 gitu doang. Oke. Kita ke game berikutnya. Nah ini nih. Game berikutnya. Mirip-mirip kayak 13 Pro Max kemarin ya. Mirip.
nggak beda jauh hasilnya juga. Mungkin FPS-nya kayaknya di 40 dah tuh. Kalau iPhone tuh cirinya gitu, kalau udah mulai hangat atau panas dia udah agak ngeredup di layarnya. Bener gak sih? Ya gitu kenyataannya gimana, ya kan? Agak ngeredup layarnya kalau udah ada hangat dan panas. Ya bodinya udah mulai berasa nih, tapi kita nggak tahu sepanas apa dia nanti. Tuh bayangan-bayangannya masih nggak rata, nggak halus gitu ya. Tuh, lihat gak sih? Kalian lihat nggak? Tuh. Tabrakin aja. Nah. Oke, kita mundur dulu. Ini mobil tabrak aku dong. Yoi. Nah, kayak gitu. Nah, kita habis ini cek dulu berapa suhunya kalau pada saat kita main game kayak gini. Kayaknya sih tangan saya udah mulai berasa hangat ya, padahal baru main ini belum ada 5 menit ya, baru sekitar 3 menit. Tuh, kenapa itu? Loh, itu kenapa itu barusan? Itu apa itu barusan? Kok tiba-tiba begitu ya? Ya coba kita tes dulu. Oh, kita dibalikin ke jalur yang benar ya. Kalau kalian salah melencong dalam jalur kita dibalikin ke jalur yang benar nih sama dia nasi gamenya nih. Oke, untuk grafik dia di ColorX udah kayaknya full semuanya ya, rata kanan nih. Tapi ada beberapa hal yang agak sedikit mengganggu saya. Bayangan-bayangan terus beberapa itu detail-detail itu dia masih agak sedikit terlambat datangnya. Nggak kayak yang di 14 Pro Max kemarin. Gitu aja sih, lebih ke situ. No, tuh. Ini nggak tahu kontrolnya emang begini, agak-agak tuh nge-frame dikit ya. Ini game emang berat banget sih. Selain Genshin ya, saya nggak bisa main Genshin, cuma bisa balapan doang. Balapan yang high definition cuma ini doang sih yang saya tahu. Selain aspal, gila ini. 14 plus loh begini. Oh, lihat nggak tadi agak sedikit frame ya, karena udah hangat ya. Katanya udah dicun, sama aja. Oke, gitu aja tuh. Tuh, lihat nggak? Agak sedikit gimana gitu ya. Oh, press over next. Oke, sip. Gitu aja ya. Sekarang berapa suhunya? 36, 40, 39, 37, 37, 38. Paling panas ada di 40 tadi ya. Tuh. 40 aja udah mulai agak sedikit nge-frame nih. Gimana dong? Sip. Nah, sekarang kesimpulan dari iPhone 14 Plus yang kita pegang hari ini. Ya, dari segi performa dia buat ngegame. Pertama, game apapun ya, dia cepet hangat. Apalagi game-game yang butuh grafis tinggi. Apa tuh? Apalagi game-game yang butuh grafis tinggi kayak barusan ColorX, dia udah berasa hangat. Anget di framenya gini karena mungkin dia aluminium ya, jadi dia penghantar panasnya agak sedikit lebih cepat daripada yang stainless steel yang punya kakaknya 14 Pro Max. Dan dia untuk layarnya sih udah pasti licin ya, licin banget untuk main game itu gesit, tapi masih 60 Hz. Itu agak sedikit mengganggu banget kalau biasa pakai 120 Hz ke atas, apalagi yang si abangnya udah 120. Jadi abangnya pasti lebih enak ya, lebih powerful buat main karena 120 Hz ya kan, untuk game. Dan untuk beberapa game kayak game FPS itu masih playable banget, apalagi PUBG ya. Saya sih belum nemu yang apa ya, belum nemu kendala karena musuhnya masih dikit, bahkan nggak ada musuh sama sekali ya kan. Belum barbar aja saya main ini. Mungkin suatu saat nanti kalau pengen request dibarbarin main gamenya, oke saya ready. Mau kapan? Komen aja di bawah ya kan, request, Bang seharian tolong dong barbarin main gamenya kayak gimana. Juga pengen tahu berapa dari 100% geber seharian buat ngegame, habisnya berapa gitu. Request aja, kita bakal sajikan buat kalian semua ya. Itu untuk performa game ya diantaranya. Dan untuk performa kamera udah tadi dibahas juga ya kan. Kamera itu ada sedikit perbedaan, yang 48 megapiksel itu nggak ada ya. Dia hasilnya mirip-mirip sama si 13 Pro Max kemarin. Itu is okay, nggak masalah, bisa ditolerir ya kan. Tapi yang jelas saya rekomendasikan selalu pakai kualitas yang 60 fps di kamera manapun, mau depan, belakang 2 bijinya ya kan, biar hasilnya itu perfect, sempurna, perfecto. Gitu aja sih, lebih ke situ untuk kamera. Walaupun kameranya nggak ada satu, tapi itu nggak jadi masalah karena harganya juga bedanya agak sedikit lumayan jauh ya kan, antara langit dan bumi. Tapi nggak, ini antara atmosfer dan ionosfer, asik. Gitu aja, oke kan? Untuk performa game di tahun 2023 ini masih worth it ya. Masih worth it, asal jangan digeber terus ya kan, karena tadi ada beberapa frame yang agak sedikit drop ya FPS-nya. Saya nggak tahu itu kenapa, mungkin belum sempurna kali atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi semoga aja di tahun ke depan atau beberapa bulan lagi ada perbaikan di bagian softwarenya si iOS ini ya. Gitu aja.
Oke, sekian dari MGS Gadget. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe. Karena subscribe itu gratis dan buat kita makin semangat lagi bikin konten-konten beginian gitu loh, ya kan? Nah, udah gitu aja perbedaannya dari 14 biasa, 14 Plus ke 14 Pro Max. Thank you ya, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Yoi. Gitu doang bedanya 14 Plus, 14 Pro Max. Tapi kok mirip 13 ya performanya ya? Ya, tapi nggak tahu sih.